Ini dia ada tukau. Ada tukau. Apa untuk itu? Aku tengok tadi betul. Okey, Pak, silakan. Suara saya bertiga dan suara Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat datang pada sahabat-sahabat ke majlis ulang tahun yang ke-10 kuliah buku ataupun buku. Jadi pertama sekali kita ingin mengucapkan tahniah besar setinggi-tinggi tahniah kepada kuliah buku kerana menyambut ulang tahun yang ke-10. Lama tu sebenarnya untuk bertahan selama tempoh 10 tahun ni bukannya mudah. Okay? Jadi orang yang datang tu sila berganti, tetapi Ubu tu boleh diri selama 10 tahun tu harus kita berikan pujian dan penghargaan lah. Okey. Jadi saya Faiz Azrai, sepatutnya yang menjadi moderator ini adalah Dr. Huda, tapi tidak dapat hadir. Jadi saya berikan sebagai bidang terjun lah. Okay, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya pasal tajuk kita hari ini pun memang saya tak pernah bahas kan. Jadi muncul kita ada Profesor Halim Adi pada petang ini untuk dia bentangkan berkaitan tentang sosialisme Islam di Nusantara. Yang mana perkataan sosialis ni sebenarnya tabu lah dalam masyarakat Melayu khususnya. Sampai ke hari ini pun kalau kita tanya dengan generasi-generasi muda apa itu sosialis, lagi-lagi orang tak pernah jawab. Kalau kita tanya dia ML ke, ada gila jawab. Okey, jadi hari ini saya akan mempersilakan Profesor Halim Adi untuk membentangkan berkaitan tajuk sosialisme Islam di Nusantara. Tanpa membuang masa, saya menjemput terima kasih. Maaf saya tak baca dari teks kerana saya ingat saya sudah esok. Jadi kalau tambah ini pemikiran saya tidak teratur jadinya. Jadi maaf. Dan saya paksa duduk kerana saya ada masalah dengan kaki saya. Jadi apa yang saya mau bicarakan hari ini bukan sangat sosialisme Islam, tetapi sosialisme dan Islam di Nusantara. Nusantara itu sebagai satu peradaban maritim yang mungkin yang kuasanya dia tidak diabsorbkan, tapi dia mempunyai satu absorptive power yang kuat. Pemikiran lama dulu semua budaya kemari dan kita tidak mempunyai apa-apa budaya. Tapi pemikiran sekarang itu dah lain. Kita mempunyai satu maritime civilization, tapi datang di barat, maka kita dihantar ke darat. Karena itu mendorong kemudian Tatur menulis novelnya arus balik. Kalau dulu arusnya ke samudra, setelah itu dia datang dia balikkan arus itu, jadi kita ke darat. Dan apabila kita dihantar ke darat, mungkin kita menghadapi berbagai masalah. Jadi di sini saya pikir peran Islam kuat. Islam itu ada dua aspek. Satu itu teologi. Tadi kita mendengar dari Islam dari teologi. Tapi apa yang saya mau tegaskan di sini, Islam itu sebagai satu social force, satu kekuasaan sosial. Dan ini akan jelas apabila beberapa ahli fikir coba mengaplikasikan sosialisme kepada Islam. Jadi kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara ini saya akan berikan ceramah hari ini pada 3 bagian. Bagian 1, kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Kedua, sumber teori sosialisme di Nusantara.
Dan bagian ketiga, kita menghadapi masalah. Mau kemana kita? Dan maukah kita tahu dari mana datangnya kita, supaya kita dapat dari situ bergerak? Ataupun kita datang hanya kemarin dulu, atau mereka saja. Itu bangsa apa yang hanya 100 tahun saja peradabannya. Jadi batas sejarah Nusantara sejak Islam sampai di Nusantara, Islam menjadi titik balik, ya, saya gunakan istilah titik balik yang signifikan dalam sejarah Nusantara. Islam bukan saja memiliki konsekuensi pada Eropa pada zaman kelimanya, konsekuensinya terasakan di Asia Tenggara. Penyebaran Islam sesungguhnya meratakan jalan. Saya gunakan perkataan meratakan jalan untuk proses modernisasi sebelum datangnya kekuatan Eropa. Ini boleh sudah debat kalau di Nusantara juga penyebaran Islam sesungguhnya telah meletakkan batu asas untuk penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu. Jadi bahasa Melayu menjadi wahana nasionalisme di Indonesia dan Malaysia. Kaitannya dalam penyebaran Islam jarang diberi acknowledgement seperti itu. Telah muncul dua serangkai sejak abad ke-14 lagi. Dua serangkai itu adalah Islam dan nasionalisme. Karena saya pikir pada bagian kedua ya, sumber teori sosialisme di Nusantara. Ide-ide Islam tentang keadilan sosial dapat diterima mudah oleh golongan petani khususnya dan juga para pelaut Nusantara. Nusantara adalah peradaban maritim yang diarus balikkan kekuasaan Barat setelah itu. Jadi mudah bagi mereka menerima idea teori-teori sosialis dari Barat. Orang-orang Nusantara juga menerima prinsip sosialis lewat reformisme Islam Timur Tengah. Selain itu, terdapat masyarakat Nusantara dalam masyarakat itu prinsip sosialis jenis primitif seperti praktik gotong royong. Menjadi ciri Nusantara, ia menyerang, tetapi tidak diserang oleh sama Buddhis, Hindu maupun Islam. Perkataan sembahyang masih dipakai sama. Apalagi sosialisme. Lalu nasionalisme, Islam, dan sosialisme menjadi tiga serangkai yang disesuaikan oleh kondisi Nusantara. Tiga serangkai ini membantu kita memastikan alur dan juga alir sejarah kita. Juga tiga serangkai tersebut sebagian dari memori sejarah dan memori sosial rakyat Nusantara. Dan manifestasi daripada memori tersebut itu adalah satu doktrin yang juga dibinakan, yaitu NASA SOS, nasionalis agama dan sosialisme. Kekuatan memori sosial ini jangan kita kecilkan. Contohnya 1998 apabila Anwar Ibrahim dituduh dan dihina, maka tiba-tiba timbul mitologi antara demam lebar daun dengan sang Supraba kata Arab. Supraba itu salah kan? Supraba. Jadi tiba-tiba waktu itu timbul waktu Anwar di Makam. Jadi inilah fungsinya memori sosial. Apabila timbul krisis, maka tiba-tiba memori itu akan timbul. Seperti juga apabila mereka kalah, maka mereka mencoba membaca beberapa hikayat. Jadi namun kekuasaan bintang yang menantang aliran tiga serangkai ini
pada tingkat ini adalah free market. Itu yang kita hadapi sekarang, free market. Ideologinya free market itu adalah liberalisme yang terevolusi sekarang menjadi neoliberalisme. Neoliberalisme itu ideologi globalisasi, khususnya ekonomi. Dan sejak 1990 kita telah berangkat dalam. Dan apabila itu kita ambil sebagai pedoman, maka pengaruh sosialisme pun turut membiak. Jadi bagian ini menunjukkan upaya dan gigih para pemula konsep sosialisme Islam seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto, Burhanuddin Helmi, dan juga upaya anggota Syarikat Islam Indonesia sayap kiri seperti Haji Misbah dan juga Datuk Batuah. Datuk Batuah jarang disebut, tapi saya membaca HB History of Communist Indonesia Communist, dia menyebut dan Datuk Batuah itu dari Padang Panjang, swasta pesantren, dan di Padang Panjang itulah Christmas belajar, Asyakami belajar, dan Samsak pakai belajar. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk kita membuat research. Apa kaitannya dengan Usmanul? Jadi apabila kita membuat seperti nanti kita akan lihat bagaimana ide sosialisme itu berkembang di Nusantara. Dan katanya penentua di Gunung Semanggur itu seorang dari Jawa. Jadi semua ini kita harus pertimbangkan dulu sebelum kita membuat satu keputusan. Jadi dari perkembangan sejarah kita sendiri, kita memiliki masalah memilih alternatif daripada beberapa kemungkinan. Malah melestarikan yang seadanya, yakni mengangkat status quo adalah juga satu pilihan. Begitu juga dengan pemilihan ideologi. Untuk maksud mencari ideologi, kita bersama-sama memikir segala mungkin tentang masyarakat kita, seperti yang dirintiskan oleh para nasionalis kita sendiri. Contohnya, testament politik Angkatan Pemuda Insan, dan di situ dihuraikan 9 tesis Marxisme terbitan 1947. Setelah itu kita meneliti kembali dasar ekonomi baru 1971, dan akhirnya wawasan kesejahteraan bersama WKB 2030, dan semuanya ini ada elemen sosialis yang dipadankan kepada keadaan Nusantara. Nanti akan saya nyatakan apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh Dr. Razak di Murid pada 1971, apakah yang menjadi asas dari dasar ekonomi baru. Dan kita akan kembali memikir kepada asal usul perjuangan kita, yaitu PKMM. Jadi itulah navelnya, adalah pusarnya, structure core of our political doctrine. Kita kembali di situ. Dan setelah dihancur, yang bekerja Razak, Almo, yang lain, Sultan, dan yang lain masuk bicara dan sebagainya. Jadi soalan akhir-akhirnya, soalan yang kita hadapi ini adalah ideologi, perbedaan ideologi. Lawannya ideologi itu adalah pragmatisme. Pragmatisme yang yakin, arti pragmatisme itu yakin, dia tidak punya ideologi, dia yakin bahwa kebenaran sesuatu ajaran, kebenaran satu faham
penyempurnaan satu gagasan itu bergantung kepada penerapannya untuk kepentingan umum. Tidak kira falsafah yang dasarnya. Jadi mereka tidak memerlukan teori. Jadi inilah tiga kuasa yang saya lihat kita hadapi sekarang. Satu, aliran sosialisme. Satu lagi free market, dan satu lagi aliran pragmatisme. Jadi pragmatisme itulah yang saya pikir problem yang besar yang perlu kita depan. Jadi dengan peredaran massa, tadi kita telah pergi kepada nasionalis Islam, tapi dengan peredaran massa bentuk masyarakat berubah. Struktur kelas sosial bertambah bersama-sama kelasnya, kelas kecilnya. Generasi penduduk baru menggantikan yang lama. Masing-masing generasi melalui pengalaman sosial yang berbeda. Lalu timbul kekuasaan sosial baru yang bergerak, sama ada menuju ke arah semua masyarakat atau yang menjauhi pusat masyarakat. Terjadilah kesimpulan sosial yang serius. Namun, saya optimistik di Indonesia gabungan kuasa-kuasa agama, nasionalisme, dan keadilan sosial masih dijadikan landasan perjuangan untuk mendirikan satu masyarakat cita-cita, yaitu a society of intent. Kenyataan biasa yang dikatakan, tapi satu halangan yang saya pikir sekarang kita hadapi adalah adanya 3A. 3A itu adalah satu tantangan yang hebat kepada demokrasi yang menghalang kita berbicara terus tentang alternatif yang kita. Sekarang saya kembali kepada berkaitannya antara Islamisme, nasionalisme, dan sosialisme. Jadi gabungan tiga kekuasaan sosial tersebut tercermin dalam karya-karya Burhanuddin Halbi, dan yang paling benderang terkandung dalam ucapan penerimaannya sebagai pemimpin PAS pada 25 Desember 1956. Di situ katanya ideologi sosialisme itu timbul daripada keperluan masyarakat. Pertama kalinya seorang pemimpin dengan terus terang menyatakan hal ini, dan dia adalah berdebat serius tentang teori sosialisme. Tentang teori sosial sampai di Nusantara itu dari tiga sumber: Eropa, Timur Tengah, dan Nusantara sendiri. Dari Eropa katanya Marxisme, dari Timur Tengah katanya sosialisme Islam, setelah itu sosialisme Arab pada 1940-an dan 50-an. Dari Nusantara telah hadir tradisi sosialis berubah dan terjelma dalam hal pengurusan desa. Apabila menguruskan desa itu, hal itu kelihatan sekali. Juga dalam praktik penanaman yang berasaskan konsep gotong royong, tolong menolong, dan yang penting saya pikir adalah share poverty. Bagaimana mereka mengalami penderitaan pada 1963 waktu konfrontasi, mereka menghadapi satu masalah yang besar, tapi mereka berubah menjadi satu social mechanism untuk menghadapi masalah itu. Apa yang dipanggilkan sosialisme Arab berkembang setelah pecah perang dunia kedua. Doktrin sosialisme Arab yakin bahwa banyak institusi negara, state, yang mampu menjadi wahana utama, bukan wahana tunggal, untuk mencapai pembangunan sebuah masyarakat. Mesir, Syria, dan Irak adalah antara pendukung ideologi tersebut. Sampai sekarang adanya empati maaf di sana.
pada 1920-an Partai Syarikat Islam Indonesia lewat evolusinya melalui perkembangan ideologinya sendiri, di satu pihak Haji Umar Said Cokro Abinoto lahir 1882 dan meninggal 1934 telah memberikan jawaban tuntas pada pertanyaan apakah Islam itu selari dengan prinsip sosialisme. Ternyata gabungan antara Islam dengan sosialisme yang berbasiskan nasionalisme telah memperoleh dukungan rakyat. Memang sifatnya ideologi itu tidak statis, dia berkembang, dia berevolusi untuk mencapai tujuan yang sama. Haji Misbah bersama Datuk Batua juga dari Pati Sama mempelopori aliran yang pada kini kita panggil teologi pembebasan, theory of liberation, yang kemudian dikembangkan di Amerika Latin. Ya. Begini argumennya aliran ini. Sayap merah Pati tersebut bahwa ajaran agama itu tidak tercabut dari akar sosialnya. Jadi ajaran Islam itu dapat dipakai untuk memecah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka untuk maksud itu, Haji Misbah menganjurkan ideologi komunis Islam sebagai strategi perjuangan nasional melawan Belanda. Jadi dia menggunakan Belanda itu sebagai kafir dan mereka itu adalah anti kafir. Jadi disitulah Islam dipakai berulang. Jadi dalam konteks tersebut terlihat hadirnya elemen-elemen tradisi pribumi yang Islam, yang asli dan elemen tertentu Marxisme. Jadi pada pandangan saya, setelah meneliti tulisan Burhanuddin Helmi, maka yang terlihat pada saya adalah kesan cap jari DNA Cokro Abinoto. Dan saya pikir bukan hanya Islam. Jadi sosialisme dan Islam setelah Burhanuddin telah dikembangkan setelah itu dengan sistematik lagi oleh Sayyid Mu'taz. Ya, dia telah menggunakan kelebihan Sayyid Mu'taz. Dia seorang sosiologi, pembela sejarah, dan yang lebih penting saya pikir yang dapat membedakan dan dia tidak mau menggeranakan Cokro Abinoto. Tidak, dia mau mengembangkan argumen itu dengan menggunakan sociology of knowledge seperti yang dipelajarinya dari Karl Mannheim. Jadi itu saya pikir kelebihan sensi Mu'taz yang menulis dan mengembang pada 47 tahun. Ya, kira-kira 47 tahun ini menulis dan baru-baru ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh cucunya. Dan seperti saya beritahu pada cucunya, ayahnya di sini, ya, Profesor saya, Tarik Al-Atas, ada di sini. Kemudian cucunya yang hanya berusia 29 tahun itu cukup mengagumkan saya. Mereka overwhelming bagi saya. Apabila saya membaca kata seorang penerjemah, dia mengkritik dakwahnya. Karena dan saya mengerti karena seorang penerjemah itu dia bukan hanya mengalih alih bahasa, dia bukan mengalih bahasa, dia bertafsir. Nah, jadi dalam global saya pikir bagus
Kenapa saya kata bagus? Karena mungkin kan saya setuju, ya. Ya saya setuju itu semua bagus. Ya gitu, ya. Jadi saya lihat ya, apabila saya usir ke atas menyatakan Mustafa Kamal tetap melemparkan Quran, begitu. Ya kan? Cucunya Syarifah Afra Al-Atas mengatakan wajah begitu seperti begini, jangan begitu loh. Ini tidak begitu. Artinya kita harus tafsirkan melontar itu artinya diletakkan di situ. Katanya Kamal Atatürk menyatakan saya tidak menghafal Quran itu tafsir saya. Tapi saya menimbang Quran itu karena Quran itu dalam bahasa Arab dan orang Turki tidak tahu bahasa Arab. Maka disuruh baca bahasa yang dia tidak tahu. Keterjemahan dalam bahasa Turki baca dulu. Nah, jadi adakah dia melontar atau dia menyimpang? Jadi saya setuju dengan Afra. Begitu juga saya masih membaca. Ya, ketika saya dulu membaca karya asal, membaca komen ataupun terjemah itu lebih menarik pada satu ketiga. Ya. Apabila dia menyatakan bahwa Cokro Adinoto itu sebenarnya bukan plagiat karya Kitwai dari India, karena itu memang praktik di Nusantara kita mengambil, artinya kita memuji orang itu kita ambil, bukan begitu. Jadi sejak 47 tahun dulu upaya mengembangkan sosialisme itu dibuat oleh Sanusi. Dan sekarangnya dengan Norbin di sini yang minat pada dia, mungkin satu hari akan timbul satu generasi yang, dan saya tahu band tadi pun mempunyai mirip itu. Saya membaca tulisannya tentang Gaddafi. Jadi ini adalah manifestasi daripada keinginan pada waktu itu. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat kembali ada lagi, ada 30 menit. Ya, kalau kita mencari apa namanya itu kita ambil 1947 apabila diterbitkan satu dokumen testament api dan 9 tesis itu harus diterbit dengan komentar 9 tesis mengenai Islam yang diterbitkan oleh Ahmad Usama. Setelah saya membaca dan membaca lagi buku di bawah bendera revolusi volume pertama dan buku Indonesia Accusers, Indonesia dulu gitu ya, dia menceritakan Soekarno menguraikan tesis Rohanism dalam. Dan apabila saya membaca testament api tadi, saya lihat vision of society, the nation, the society of intent, cita-cita masyarakat itu, kalau menurut Profesor Said Farid itu sosialis, tetapi ada juga yang berapa itu sosial demokrat. Ya. Dan saya
Dan keduanya saya pikir boleh dipertahankan. Kalau menurut pengurusi Parti Komunis Malaya, Anwar Sidi, dia memakai istilah social democracy, tapi saya tarik menggunakan istilah. Dan saya pikir keduanya argumennya boleh kita pertahankan karena garis pemisah antara kedua itu sangat kabur. Ya, dan kalau dikatakan apa yang diajukan oleh saya itu, saya boleh menyokongnya, tapi sebaliknya. Tapi pokoknya apa yang mau itu ada satu vision, satu visi masyarakat pada waktu itu yang mirip kepada sosialisme. Dan anehnya dalam perkembangan masyarakat, kadang-kadang roh politik lama itu dia bersemadi di berbagai tempat. Kita bayangkan bagaimana itu rasa. Kita ambil dasar ekonomi baru. Apakah dasar ekonomi baru? Dasar ekonomi baru diciptakan 25 tahun setelah ABI. 25 tahun. Ini pada saya adalah satu proyek kejuruteraan atau rekayasa alam sosial masyarakat yang objektifnya amat ambisius dan dalam sejarah di sini. Dia mau mengubahkan masyarakat yang diciptakan, yang diolahkan oleh kolonial British pada 1844. Ini adalah upaya merubah social engineering kolonial British ke atas masyarakat tanah Melayu supaya dapat melaksanakan sistem kapitalisnya di sini. Untuk maksud tersebut, masyarakat feudal tanah Melayu distrukturkan semula oleh kolonial Inggris menurut bangsa, menurut suku bangsa Cina, Melayu, India. Dalam ratio packing order, yaitu mengaturkan menurut dan pribumi yang paling bawah, maka rakyat pribumi itulah terletak di paling bawah sekali. Jadi krisis feudal tentang pro society jenis kolonial di Myanmar, Indonesia dan tanah Melayu amat membantu kita mengerti ethnic tension yang ada sampai sekarang. Jadi DIB memberikan penegasan kepada intervensi institusi negara, yaitu khusus sosialis, dalam aspek penting kehidupan ekonomi negara. Malah DIB dilaksanakan dengan ihsan pasar. Dia tidak menolak pasar, karena model ekonominya adalah disumberkan pada idea ekonomi dan social Scandinavia. Digabungkan dengan cita-cita pada nasionalis. Di sini menarik. Tun Abdul Razak pada 25 Julai 1971 di Montreal, katanya ada gambar Tunku Aziz ada bersama di situ. Menyatakan bahwa konsep intervensi negara ini yang dipanggilnya doktrin kebajikan sebagai ideologinya, doktrin kebajikan sebagai ideologi. Dan ini dokumen ini tidak terbit sehingga kita mencari 4 tahun lalu baru kita berjumpa di akhir. Tidak dikeluarkan. Kemudian bagaimana ya tentang landasan ini? Tun Razak mengisytiharkan bahwa landasannya adalah istilahnya kita beri perhatian nationalist socialism, bukan national socialism. Kalau itu pergi ke Nazi, nationalist. Kenapa? Kita kaitkan dengan PKM, ya, pemikiran dulu. Nah, kalau ini nationalist socialism, maka argumen
selesai hari itu tuh. Ya. Dengan segera pula ya, Dr. Razak merangkap satu hal yang menarik. Nationalist socialism adalah sosialisme moderate yang menolak pertentangan kelas Marxis Leninis sekurang-kurangnya dalam kehidupan bangsa. Mengapa dia mengatakan sekurang-kurangnya dalam kehidupan bangsa? Dan itu kita bertafsirkan. Ranah penting masalah tidak ditolak. Jadi saya dan beberapa kawan lain lagi memberi tafsiran itu mungkin mengatakan feminisme, yaitu George Bernard Shaw bersama-sama mereka menolak revolusi radikal di Rusia, tapi dipanggil gradualisme. Gradualisme itu berasal dari satu jenderal Fabius yang percaya bahwa kemenangan itu bukan serangan serentak gitu, tetapi pelan-pelan, langkah demi langkah. Jadi feminisme itu adalah tapi argumen saya ini yang saya masukkan dalam satu jurnal tidak disetujui oleh Profesor Yomo sampai sekarang. Jadi pertentangan dengan Profesor Yomo itu betul besar sampai sekarang. Jadi apa saya mau menyatakan di sini ya? Kita lihat 25 tahun setelah api, tiba-tiba dari UMNO. Kenapa dari UMNO? Dan apabila kita membaca wawancara dengan dengan Abu Salma, Siva itu nama bendera utara. Abu Salma dari Dewan ke-10 atau Komunis Maya ya, namanya Abu Salma. Dia menyatakan dia bersama Razak waktu 1945 dan Razak mendukung KMN baru. Jadi ini sesuatu yang benar. Dan apabila saya membaca buku Muhammad Haji Saleh Sastrawan Negara, Razak dikatakan menjadi anggota Labour Party of Great Britain. Labour Party of Great Britain. Dan dia dimarahi oleh Richard Winstead. Mengapa masuk Labour Party dan tidak masuk Labour? Dan itu penting. Jadi saya pikir ini adalah hal-hal yang kita harus kembali. Dan tiba-tiba ya, 28 tahun setelah ini munculnya wawasan kemakmuran bersama 2030 dan keputusan WKB 2030 itu adalah satu konsep yang radikal yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Konsepnya adalah kesamaan berhasilan, equitability of the outcome. Konsep kunci ini berbeza dengan konsep kesamaan peluang, equitability of opportunity, yaitu jalan kata adalah revolusi. Jadi bagaimana ini datangnya dari pesan? Satu itu dari mana? Dari UMNO. Dan dalam UMNO itu siapa mereka sisa-sisa pro dari KMN berani. Contohnya perdamaian Parti Komunis Maya pada 1989. Itu diuruskan dengan siapa? Diuruskan dengan Jimika Parbaba. Siapa Jimika Parbaba? Dia adalah ahli PKMN dan oleh Parti Komunis Maya dipanggilnya Cikgu Gafar.
Jadi kita apa yang saya mau nyatakan di sini adalah penjelmaan dari perjuangan yang lama itu terus itu. Dan itu juga saya harap dengan penulisan sistem alatas dari sosialisme dan Islam akan terus berkembang. Nah ini yang dihadapi oleh satu generasi sekarang. Apakah alternatif yang Anda pilih terserah pada Anda. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Halim Hadi di atas tangan tadi. Jadi kita pun masa pun tak berapa banyak, lebih kurang ada 10 minit. Jadi saya buka peluang dan ruang kepada sahabat-sahabat kalau ada persoalan yang ingin kita ajukan ataupun ada pandangan. Sorry bagi tangki. Tangan kiri. Perkenalkan nama Profesor Syed Farid Alatas dari National University of Singapore. Silakan Farid. Terima kasih Pak Farid. Saya ingin tanya pasal soal hubungan antara Islam dan sosialisme. Saya fikir bahawa di Malaysia dan juga di Indonesia sejak kira-kira 100 tahun yang lalu, pada umumnya yang ingin menggabungkan Islam dengan sosialisme mempunyai satu sikap dan pandangan yang kurang begitu kritikal. Kurang begitu kritikal ya. sepanjang yang menyangkut soal kapitalisme. Maksud saya, kebasahan mereka, kritik mereka terhadap kapitalisme berada tetap di tahap nilai akhlak, morality maksud saya. Ya. Jadi apabila mereka mengkritik kapitalisme, mereka mengatakan bahawa kapitalisme itu tidak selaras dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan keadaan sosial dan sebagainya. Tetapi unsur-unsur yang lebih kritikal terhadap kapitalisme yang ada dalam Marxisme, tidak diambil oleh mereka. Jadi mereka ingin menggabungkan Islam dan sosialisme, tapi pada umumnya menolak Marxisme secara total. Seolah-olah apa saja yang ada dalam Marxisme tidak sama dengan Islam. Kalau kita percaya kepada Islam, kita boleh menganut sosialisme, tapi bukan sosialisme yang berbentuk Marxisme. Jadi akibatnya dalam sosialisme Islam pada umumnya akibatnya adalah bahawa tidak ada konsep eksploitasi dalam sosialisme. Aspek itu yang ada dalam Marxisme tidak diambil oleh mereka. Jadi mungkin bolehkah kita mengatakan bahawa sosialisme yang ada di Nusantara ini adalah kurang radikal, agak moderat, agak konservatif, dan itu harus berubah. Kita harus mengambil sikap yang lebih radikal, dan mungkin kita harus harus cakap pasal Marxisme Islam, bukan saja sosialisme Islam, tapi Marxisme Islam. Itu menarik. Itu satu ide baru ya.
Okey. Ada soalan lain? One is one holiday. One holiday, veteran journalist. Dr. Ayu, soalan saya sesuai dengan konsep Arif juga, yaitu sepanjang sekarang abad ke-20 dilema Melayu yang mau jadi kiri itu, yang mau jadi Melayu, mau jadi Muslim, mau jadi sosialis. Jadi setiap saat ini bekerjasama dengan Muslim, Islamis sebagainya. Tapi sepanjang sejarah, malah bukan saja di Nusantara, di Islam juga, setiap saat diberikan belakang oleh golongan Islamis ini. Mengapa golongan sosialis membenarkan begitu? Ditambah oleh Yang ditikam belakang oleh kumpulan-kumpulan Islamis apabila mereka bekerja sama dengan golongan sosialis. Jadi soalan saya adalah perlukah Islam itu ditampalkan kepada sosialisme? Okey, ada satu lagi soalan daripada Abang Musli. Selamat datang. Saya nak tanya satu soalan tentang idea Fabian saja. Tuan Razak, dia ada kesan tak idea-idea yang diberikan oleh Tuan Razak terhadap dasar-dasar kebajikan di Malaysia sekitar tahun 70-an? Sebab saya ada terbaca tentang satu kajian berkaitan disability berkaitan dalam era 70-an, awal 70-an tersebut. Itu juga macam digerakkan oleh komuniti-komuniti kiri itu, dan sebenarnya idea kebajikan itu dah ada dekat dalam idea itu hanya tak ada dekat Malaysia, dan dia punya itu idea kebajikan dijelaskan itu. Okey, Abang Musli, boleh cuba uraikan sekali lagi tak soalan itu? Saya nak tahu tentang Tuan Razak dan idea Fabian tadi. So macam mana idea tadi diterapkan dalam konteks Malaysia tahun 70-an, terutama dalam konsep kebajikan. Maksudnya macam mana Fabian Society membagi idea-idea kebajikan dan diterapkan di Malaysia tahun 70-an. Okey, ada soalan lain? Itu komen. Okey, soalan lain. Saya nak tanya, dalam gerakan-gerakan Islam, dia ada setengah menawarkan Islam sebagai solusi. Jadi apabila menempelkan sosialisme kepada Islam, adakah Islam itu masih sebagai solusi ataupun dah dimasuk dengan elemen-elemen sosialisme, jadikan dia more essential? Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih atas sempat soalan yang telah diberikan. Jadi saya beri ruang kepada Profesor untuk menjawab satu-satu. Ya, pertamanya saya fikir Profesor Farid menyarankan satu hal yang penting, satu yang berani tapi itu rasional, sistem dan Islam dan saya fikir kita boleh teruskan sekarang karena tetapi bagaimana dengan 3A kan? A itu religion. Dia masalah dengan 3A ini yang memberi kita generalized fear. Kita tidak tahu apa yang kita takutkan yang dia buat umum. Jadi kalau kita andai kata kita buat satu seminar di sini di publik hukum Marxisme dan Islam. Tapi sebelum itu sudah di rate tempat ini kan. Karena adanya
Ya, Berapa tahun yang lalu berapa tahun lalu kan? dia di cancel kalau saya tidak salah. Nah, Satu seminar Iya. dia. di cancel dan berapa buku diambil dari sini. Untungnya saya dapat beli buku itu sebelum dirampas. Jadi itu satu yang kalau generasi lama, ini masalah generasi lama generasi saya, mereka mempunyai banyak apa yang dikata purba sangka, prejudice, purba sangka ideologi yang tidak boleh di kalau kita membicarakan sesuatu itu tetap dicap begitu. Tapi saya lihat antara generasi muda sekarang ini, mereka tidak takut itu tidak ada yang pada mereka yang ngomong 60, 70, 80. Jadi saya optimistik mereka akan yang timbul mulai ini. Apakah perlu Islam itu ditempel? Saya pikir kalau kita temukan tempel itu mudah ada angin dia jatuh. Kalau berkat itu lebih sedikit, ya, slow. Saya pikir itu dua hal yang hubungan antara dua itu saya pikir adalah hubungan dialektik. Arti dalam satu ketika yang ini lebih dominan, dalam satu ketika lagi yang ini lebih. Dan saya maaf karena daya dengar saya tidak begitu bagus dari tentang bazar tadi, adakah itu mungkin Feminisme. Adakah feminisme itu atau macam mana dia diterapkan di Malaysia? Apakah dia diterapkan? I think gitu ya. was it applied? Feminisme itu diterapkan oleh bazar. Ini sedikit demi sedikit sudah timbul cerita bagaimana BEP itu timbul. Rupanya yang menentang BEP itu adalah EPU dari kerajaan kita sendiri waktu itu. Tapi untungnya di sebalik di kementerian itu diketuai oleh seorang pegawai tinggi pengarah, dan pengarah itu lulusan ekonomi dan dia dulu mendukung klub sosialis di Universiti Malaya Singapura, dia aktivis, ya. Jadi Razak pada waktu itu kabinet resminya ada, tapi kabinet dapurnya dia ada juga, sama Ismail ada di situ, Abdullah Majid ada di situ, Wahab Majid ada di situ. Wahab Majid itu adalah mantan sekretaris agung Parti Rakyat. Abdullah Majid adalah tahanan utama dari Muhammad sama Ismail, dia memang famous. Jadi dan James Puducherry di situ. Dan di luar ada lagi orang seperti Sinari dan Kasim Ahmad. Jadi Raza tidak bergantung kepada yang ada, malah EPU ditolak oleh Raza karena di situ besarannya ahli-ahli fikir dari Amerika. Jadi dia ikut orang dari pemikir-pemikir dari Skandinavia, Zeus Power. Jadi dia tentang feminisme tadi itu sebenarnya itu tafsiran saya boleh disangkal karena dalam ucapan di Murim itu dia memiliki satu nasionalisme yang cukup unik, nasionalis sosialisme, mau lari daripada radikalisme Lenin, revolusi Lenin pada waktu itu, dan apalagi yang sesuai untuk mencari kategori melainkan saya feminisme itu adalah satu klub
di London yang dianggoti ahli fikih seperti George Bernard Shaw. Waktu itu yang percaya bahwa satu yang radikal seperti Rusia itu tidak perlu kita mesti pelan hal. Tapi mereka tidak setuju dengan George Orwell yang menulis Animal Farm. Dan satu lagi yang saya rasa bukan bukti tapi petunjuk itu dia menjadi ahli Labour Party England dan dimarah oleh Winstead marah itu harus. Terima kasih. Tadi saya juga soalan itu. Saya nak tanya, kalau macam mana kita nak pastikan sebab dalam gerakan-gerakan Islam, dia orang menawarkan Islam sebagai solusi. Jadi apabila masuknya unsur-unsur seperti sosialisme, yakni unsur-unsur luar ini di dalam Islam, macam mana kita nak menjaga keaslian Islam ni walaupun dia masuk unsur-unsur sosialis. Yang mana unsur sosialis ni barangkali daripada pemikiran barat dan disesuaikan dengan Islam itu. Ya, saya pikir dalam sejarah ini kekhususan Nusantara. Nusantara dia tidak diserang, tapi dia menyerang. Contohnya, bagaimanakah kita dapat uraikan adanya Islam jauh? Dia percaya kepada Tuhan. Sembahyang ada yang menyatakan 17 Agustus itu kan 17 rakaat katanya seperti itu. Tapi artinya ada satu yang khusus di sini. Contohnya sembah pada Sang Hyang Tunggal. Buddhis datang, kita pakai Hyang dulu. Hindu datang, kita pakai Hyang. Datang sini Hyang sembahyang, ada yang sholatnya. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita kekal air sembahyang, air sholat yang pakai. Jadi saya pikir itu kekhususan, kalau kita tadi kekhususan Nusantara. Hal itu boleh kita atasi dengan mengkaji apa yang ditulis oleh seorang ulama di sini dan ulama di India dan juga ulama di Indonesia. Terima kasih. Baik. Terima kasih pemirsa di atas jawaban hari ini. Kemudian kita dah sampai ke hujung diskusi ke hujung forum. Jadi sekali lagi saya minta semua ini untuk berikan tepukan kepada pemirsa hari tadi dan kemudian beliau hadir dan memberikan pembentangan soal tajuk sosialisme Islam di Nusantara. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator Pak Sudari Terang. Terima kasih saudara Pak Irfan. Sebelum pergi ke sesi seterusnya, ada ni kami nak mengulangi sedar hati sebelum kita berehat untuk beberapa minit untuk solat ke ataupun beli makan. Boleh.
Terima kasih banyak. Silakan kalau nama lain. Berbicara tentang sosialisme tadi, buku ada di desa itu ada satu buku biologi sosialisme Islam. Jadi siapa yang berminat boleh dapatkan di sana. Dan di media itu juga ada QR dan juga tabung kucing. Jadi buat siapa yang berminat untuk menyumbang untuk supaya buku boleh buat majlis sejauh lagi, amat dikatakan. Terima kasih.